Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil lakid. Jadi dalam pasal ini dalam kitab Fathul Qorib menjelaskan hukum-hukum anak yang terlantar. Biasanya anak-anak yang dibuang. Wa huwa sobiyun manbudun la kafalalahu min abin au jadin au ma yakumu maqamahu. Lakid yaitu anak kecil yang dibuang, yang tidak ada yang mengurusnya. La kafala, tidak ada mengurusnya lahu kepada anak kecil yang dibuang tersebut, min abin dari jalur ayah, au jadin atau jalur kakek, au ma yakum maqamahu, atau misalkan orang yang menggantikan keduanya seperti paman atau bibi yang lainnya. Jadi lakid sobiun manbudun la kafala, anak kecil yang dibuang, yang tidak ada mengurusnya, entah dari jalur ayah, jalur kakek, atau misalkan paman atau bibi selainnya. Wa yulhaqu bisobi kama qala ba'duhum al majnunul bali. Jadi wa yulhaqu bisobi, disamakan hukumnya dengan anak kecil yang terlantar, kama qala ba'duhum, seperti keterangan sebagian ulama, al majnunul bali, yaitu orang gila yang balik. Jadi orang gila yang balik yang terlantar nanti hukumnya disamakan dengan lakid, disamakan dengan anak kecil yang dibuang. Wa idza wajada lakid bimakna malkut. Wa idza wajada lakid, ketika ditemukan anak kecil yang terlantar. Lakid bimakna malkut. Ya. Lakid dengan makna malkut, arti malkut anak kecil yang ditemukan. Biqori'ati toriki fa'akhodahu minha wa tartibuhu wa kafalatuhu wajibatun alal kifayah. Jadi ketika seseorang menemukan lakid, menemukan anak kecil yang dibuang, dan ditemukan di pinggir jalan, maka memungut atau merawat bayi tersebut menanggungnya wajibun alal kifayah, wajibatun alal kifayah, wajib kifayah. Fardunya fardu kifayah. Ketika misalkan di kampung ada anak kecil yang terlantar, ada bayi yang dibuang, maka hukum memungut atau merawat bayi tersebut fardu kifayah. Artinya jika ada seseorang yang mengurus, maka seluruh kampung tersebut gugur dosanya. Tapi jika tidak ada sama sekali yang mau merawat bayi yang terlantar tersebut, maka satu kampung tersebut dihukumi dosa. Fa'idal takotu bimakna miman wa huwa ahlu lihadhonatil lakid sakotol ismu anil baqi. Nah, ketika ada seseorang yang sudah memungut, yang sudah merawat sebagian kampung tersebut, sebagian orang yang ada di kampung tersebut, maka tuntutan dosa kepada seluruh kampung tersebut menjadi gugur. Jadi fardu kifayah, jika ada seseorang yang melakukan, maka seluruh kampung tersebut gugur dosanya. Fa ilam yaltaqithu ahadun asimal jami, sehingga jika tidak ada seorang pun, tidak ada seorang yang mau merawat, memungut bayi tersebut yang terlantar, maka asimal jami, semuanya berdosa, seluruh kampung tersebut berdosa. Walau alima bihi wahidun faqad ta'ayyana alai. Jika yang mengetahui hanya seorang, misalkan di kampung tersebut semuanya tidak ada yang mengetahui, hanya seorang saja yang mengetahui, maka ta'ayyana alaihi, menjadi fardu ain merawat atau memungut bayi yang terlantar tersebut. Bahkan wajibu fil aso al ishad alal iltiqati. Menurut qaul aso, menurut pendapat aso, ketika ada seseorang yang ingin merawat, memungut bayi yang terlantar, alal aso al ishadu ala iltiqati, maka bagi orang yang ingin merawat, memungut bayi tersebut harus mengangkat saksi, harus menghadirkan saksi. Misalkan ada suatu bayi, ada seseorang bayi yang terlantar. Bagi si A yang ingin merawat bayi tersebut, ketika mau mengambil harus ishad ala iltiqotihi, harus menghadirkan saksi. Saksi bahwa si A ingin merawat dan mengambil bayi tersebut. Jadi menurut pendapat aso, jika ada seseorang yang ingin merawat bayi,
maka yang ingin memungut bayi maka harus alal ishad, harus menghadirkan saksi. Wa asarul musonnifu li syartil multaqit biqaulihi. Musonif memberi syarat terhadap syarat-syarat penemu anak, syarat-syarat mau mengurusi anak yang terlantar biqaulihi dengan ucapannya. Jadi memungut atau merawat bayi yang terlantar itu harus memenuhi syarat. Wala yuqarrul lakit ila piyadil amin huri muslimi rosid. Nanti bagi lakit, bocah yang terlantar, bayi yang terlantar yang akan dirawat, tidak diperbolehkan diserahkan kepada selain orang yang dapat dipercaya. Maka bayi tersebut harus diserahkan kepada orang yang amin, harus diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya. Bahkan hurin muslimin rosid, orang yang merdeka, Islam dan rosid, pintar. Jadi bagi bayi yang terlantar tidak diperbolehkan diserahkan kepada kafir, tidak diperbolehkan. Maka jika ada yang ingin merawat bayi yang terlantar, maka harus diserahkan kepada muslim hurin rosid, kepada orang Islam yang merdeka, yang rosid, bahkan yang amin, orang yang dapat dipercaya. Maka bagi bayi, bagi pemerintah setempat harus memberi konsekuensi jika ada yang ingin mengambil bayi, tidak diperbolehkan orang kafir. Harus orang Islam yang rosid, yang amin. Fa in wujida ma'ahu aylakit malun anfaqo alayya hakim minhu walayun fakul mutaqid alaihi minhu ila bidil hakim. Jika memang ketika seseorang menemukan bayi yang terlantar, ditemukan bayi tersebut beserta harta. Misalkan bayi yang terlantar di pinggirnya dititipi uang atau dititipi emas, dititipi harta lah. Maka seseorang hakim menafkahi bayi tersebut dari harta yang ada dititipkan oleh bayi tersebut. Jadi bagi seseorang hakim menafkahi bayi tersebut beserta menafkahinya dari harta tersebut. Maka bagi penemu tidak diperbolehkan menafkahi anak tersebut dari harta itu kecuali dengan izin hakim, kecuali dengan izin pemerintah setempat. Misalkan ada seseorang bayi yang terlantar, terus bayi tersebut ditemukan harta beserta bayi, maka menafkahi bayi dari harta tersebut. Dan caranya, jika ingin menafkahi bayi dari harta tersebut, harus ada izin dari hakim, harus ada izin dari pemerintah setempat, misalkan RT, RW, atau lurah. Maka bagi RT, RW, lurah, jika ingin menafkahi bayi tersebut, maka hartanya diambil dari harta yang beserta bayi dan harus ada izin dari pemerintah setempat. Wa ilam yujad mau ayil lakit malun fanafaqatuhu kainati bi baitil mal ilam yakun lahu malun amun kalwafi ala lakit. Jika memang tidak ditemukan harta, misalkan bayi yang terlantar hanya bayinya saja, tidak dititipi harta, maka nanti menafkahi bayi tersebut, membiayai bayi tersebut baitil mal, dari kas negara. Cara membiayai bayi yang terlantar yang tidak dititipi dengan harta, maka menafkahinya dengan baitul mal, yaitu dengan kas negara. Ilam yakun lahu malun amun kal wakfi ala lakit. Jika memang di daerah tersebut tidak memiliki harta pada umum, seperti misalkan harta wakaf untuk anak-anak terlantar. Misalkan di daerah tersebut memang tidak ada harta yang diwakafkan untuk anak-anak terlantar. Jika memang tidak ada harta yang diwakafkan untuk anak-anak terlantar, maka menafkahi bayi yang tidak dititipi harta oleh yang membuang bayi tersebut, cara menafkahinya dari baitul mal, yaitu dari kas negara. Wallahu a'lam bishawab.